Selamat datang kawan-kawan semuanya di rumah baru kita, Riam Biru. Rumah lama sudah ditinggalkan. Kami sudah tidak punya hak, kami tidak bertanggung jawab dengan apa yang ada di sana. Kawan-kawan yang mau meninggalkan, silahkan ditinggalkan. Balik lagi ke sini, kita ngumpul di sini, di rumah yang masih kecil, kita bangun sama-sama, supaya nanti tetap bisa menjadi sarana yang menghibur kawan-kawan sekaligus sebagai wadah kita bersilaturahmi itu. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Tejo. Mas Tejo di Jogja menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000. Mas Tejo sendiri kesehariannya ikut ibunya, membantu ibunya dagang angkringan. Jadi Mas Tejo sendiri itu udah putus sekolah dari SMP, tidak melanjutkan. Alasannya Mas Tejo sih, aku itu nggak jago berpikir, pikiranku itu suka nggak nyampe. Jadi memang nggak terlalu berprestasi di sekolah, tapi ada sesuatu yang bisa dilakukan sama Mas Tejo, yaitu memasak. Akhirnya apa? Memutuskan itu tadi, karena memang dari kecil sudah terbiasa Mas Tejo sering menghabiskan waktu bersama ibunya di belakang di dapur sana. Akhirnya kayak gitu, dari keseringan sama ibu, dari sering bantu ibu, bahkan Mas Tejo sendiri saat SMP tadi putus sekolah, Mas Tejo itu udah bisa masak. Bu, tak bantuin, itu semuanya bisa dihandle sama Mas Tejo. Contohnya, misal ibunya sakit, nanti Mas Tejo yang akan memasak dari nol, bahkan dari belanja di pasar itu udah tahu, bisa masak semuanya sampai itu menjadi satu hidangan. Itulah kelebihannya Mas Tejo. Kalau ngomongin sekolah, bener-bener kata Mas Tejo, aku itu mampet uteknya Mas, bilangnya begitu. Nah, waktu pun berlanjut sampai akhirnya ibunya itu buka usaha angkringan. Sebelumnya itu buka makanan biasa, tapi tidak disebutkan apakah sarapan, apakah punya warung makan, atau apa, tidak disebutkan. Nah, ini ibunya memutuskan untuk membuka sebuah warung angkringan. Dan memang ya tahun 2000-an itu mulai rame ya, atau mungkin sebelumnya udah rame, narator tidak terlalu tahu masalah itu. Dibukalah warung angkringan, Mas Tejo pun, Bu, bagus itu Bu, sekarang yaitu tadi, lagi rame Bu, ayo buka Bu, buka Bu. Akhirnya nyari tempat sama Mas Tejo. Kita nyari tempat di mana ya Jo ya? Dapatlah satu tempat di sana yang sebenarnya itu nggak terlalu rame, tapi tempatnya enak. Memang suatu tempat yang tenang, nggak terlalu banyak orang mondar-mandir, kayak gitu ya. Dan lokasinya itu deket di sebuah tikungan, memang deket di area kampus di situ, tapi bukan titik yang ramenya. Adanya di sini Jo, gimana? Ya udah Bu, ndak apa-apa. Kalau namanya kayak begini, kalau memang tempat kita enak, tempat kita nyaman, orang akan datang dengan sendirinya kok Bu. Orang akan ngomong ke temannya yang lain, dan nanti mereka akan ngajak ke sini Bu. Udah tenang aja, kata si Mas Tejo-nya. Akhirnya mulailah dibuka tadi. Ini kita mundur dulu ke belakang. Mas Tejo hidup cuman sama ibunya dan adiknya. Bapaknya Mas Tejo itu sudah meninggal. Jadi Mas Tejo SD, bapaknya itu udah ndak ada. Akhirnya ya memang mau ndak mau gitu ya, Mas Tejo juga nantinya akan menjadi salah satu tulang punggung gitu selain ibunya. Ya, Mas Tejo akhirnya terjun langsung seperti itu. Duet gitu sama ibunya, tandem, ayo Bu kita buka angkringan. Angkringan itu berjalan di tahun 2000-an. Nah, ini adiknya Mas Tejo. Nah, Mas Tejo waktu itu usianya itu mungkin kalau dihitung itu sebenarnya udah usia-usia anak kuliahan ya. Tapi ya karena nggak melanjutkan, jadi ya gambaran usianya segitu, belasan tahun masih lah. Nah, adiknya Mas Tejo sendiri itu udah masuk SMA kelas 1 saat itu. Udah jalan lah. Ini singkat cerita bisnis angkringan tersebut. Mas Tejo dari sore, dari sekitar jam 5, itu nyiapin, buka jam 5, nanti tutup setutupnya aja gitu, jam 12 atau jam 1 pagi.
Kalau untuk persiapannya sendiri, dari pagi buta ke pasar belanja dan sebagainya untuk masak beberapa menu, sementara sebagian menu yang lain itu ada yang ngedropin, ada orang yang nitip-nitipin nasi kucingnya dan lain-lain gitu ya, itu ada yang ngedrop. Tapi menu-menu tambahan kayak untuk gorengan dan sebagainya itu udah disiapkan dari rumah sendiri gitu ya. Singkat cerita, jalanlah angkringan tersebut. Ada sistem shift yang diterapkan oleh ibunya. Ibunya pun bilang, Jo, ibu kalau sore ibu aja yang jaga. Kamu habis nyiapin, udah kamu pulang dulu, temenin Ira gitu. Ira itu adiknya Mas Tejo. Ira itu yang anak SMA tadi ya. Temenin Ira di rumah, kasihan sendirian. Iya bu, iya bu. Hal itu pun dilakukan sama Mas Tejo. Nanti Mas Tejo balik lagi ke sana untuk dagang. Ya, kurang lebih sekitar jam 8. Nanti ibunya gantian pulang. Begitu. Setiap hari dilakukan semacam itu. Sampai kurang lebih sekitar 1 tahun. 1 tahun angkringan tersebut berjalan. Ibunya Mas Tejo itu meminta, Jo, kita berdua aja yuk, Jo. Soalnya makin ini tuh makin malam tuh makin rame, Jo, katanya. Oh ya udah bu, ndak apa-apa bu. Iya, jadi ibu mau bantuin kamu, katanya gitu. Loh, tapi nanti ibu capek gimana? Ira gimana? Ira udah gede, di rumah sendiri juga bisa. Lagian kan bisa ke pamannya, kata ibunya. Ya sudah, Mas Tejo pun nggak keberatan, malah seneng gitu ya, ada ibunya di sana bareng. Mas Tejo kali ini pun jaga sama ibu tadi. Pada suatu hari, ini Mas Tejo sendiri jarang libur gitu ya. Mereka tuh selalu berdua semacam itu. Nah, pada suatu hari, Mbak Ira itu ceritanya sakit. Di rumah itu sendirian. Dari sore, karena angkringan itu rame gitu ya. Jadi mau ndak mau, ya ngomong, Ra, kamu di rumah sendiri ndak apa-apa, Ra. Ya ndak apa-apa bu, kata ibunya. Ndak apa-apa bu, udah tinggal aja, ndak apa-apa. Mas Tejo juga ke sana dagang ayam, ndak apa-apa, kata si Mbak Ira. Ya sudah, akhirnya berangkatlah mereka berdua seperti biasanya. Tapi sekitar jam 8 malam, perasaan ibu itu ndak enak. Akhirnya ngomong sama Mas Tejo, Jo, ibu pulang dulu ya, kata si itu. Biasa, oh ya, di yang shift, yang duet ini, yang sama ibunya berdua ini, ibunya itu pulang biasanya jam 9 atau jam 10 malam. Kali ini jam 8 malam, ibunya itu pamit pulang, Jo. Perasaan ibu ndak enak, kata si ini. Ndak enak kenapa, Bu? Ndak tahu, ibu kepikiran Ira terus. Ya udah ibu pulang aja, atau terserah ibu pulang aja deh, biar aku yang di sini, Bu. Kamu ndak apa-apa, Jo? Alah, ndak apa-apa, Bu, ini anak-anak muda gitu. Nggak usah diladenin kalau misal memang ndak kekejar gitu ya, udah mereka kan ngambil sendiri dan sebagainya. Oh gitu ya, Cuk. Iyalah, ibu kayak baru buka angkringan aja. Jadi memang dari sisi ngobrolnya, ibunya itu memang udah nggak fokus. Dia tuh pengen bawaannya itu pulang gitu. Akhirnya udah ibu pulang aja sana. Mau tak anterin gitu, ya udah usah, kamu nunggu warung aja, ibu pulang sendiri. Akhirnya pulanglah ibunya, pulangnya pun jalan kaki gitu ya, karena memang nggak terlalu jauh dari rumahnya Mas Tejo juga. Pulang ke sana, Mas Tejo nunggu di angkringan. Baru beberapa langkah, baru hilang di tikungan, ibunya itu balik lagi. Di situ ada beberapa orang yang sedang makan, ya lagi bercanda-canda, anak-anak muda, anak-anak mahasiswa gitu ya. Jo, sini, kata si ibu. Iya bu, Mas Tejo pun ke samping ke situ. Jo, nanti kalau kamu sampai malam, terus ada orang lewat dan dia ngomong, ono lintang jatuh, ada bintang jatuh, kamu ndak usah dengerin ya, Jo ya. Hah? Maksudnya gimana bu? Maksudnya piye bu? Ibu? Maksudnya ini tuh gimana? Ya wis pokoknya seperti itu. Oh, JJ bu, udah cuman iya aja. Ibunya pun akhirnya pulang ke sana beneran. Mas Tejo mikirin, ada orang datang bilang bintang jatuh, jangan diikutin. Ini adalah omongan ibu yang paling aneh yang didengar sama Mas Tejo. Maksudnya itu apa ya, bintang jatuh? Udahlah, nggak mikirin.
Udah nggak dipikirin sama Mas Tejo. Sampai akhirnya ya makin malam tentu saja makin sepi. Puncak-puncaknya itu sekitar rame-ramenya jam 9, jam 10. Giliran menuju jam 11 malam, adalah 1-2. Jam 11 malam ke atas itu udah mulai sepi. Mas Tejo pun siap-siap untuk pulang gitu, untuk menutup warung tersebut. Akhirnya tutuplah. Udah jam 11 lewat, Mas Tejo pun mau siap-siap tadi, mau beberes gitu ya, mau pulang. Tiba-tiba ada 5 atau 6 orang, itu laki-laki sama perempuan, orang dewasa semuanya, pakaian pun normal ala orang Jogja gitu ya. Mereka itu nyeker, nggak pakai sendal. Itu dari tikungan, ini kan dekat tikungan ya, keluar dari tikungan, mereka tuh ngobrol itu kenceng banget. Waduh, yang ngene iki piye gitu. Kalau begini itu gimana? Wah, gawat. Seolah-olah ada sesuatu yang diomongkan di sana, sesuatu yang serius, dan sesuatu itu adalah sesuatu yang gawat. Mas Tejo kan ngelongok, itu siapa ya gitu ya. Dan akhirnya apa? Mendekat orang-orang tersebut. Begitu di angkringan, mereka kan awalnya jalan ribut sendiri, ngomong sendiri. Di depan angkringan mereka tuh kompak berhenti semuanya. Nengok ke arahnya Mas Tejo, ngomong, "Mas, kayak orang delok ono lintang tiba gitu. Ada bintang jatuh, Mas. Kamu ndak lihat, Mas?" Kok sama dengan apa yang dibilang sama ibu? Ya Mas Tejonya inget, ini yang dimaksud sama ibu. Boten Pak, boten Bu, enggak Pak, enggak Bu. Saya enggak mau lihat, saya mau beres-beres. Mas, Bu, yuk delok rono katanya. Bu, ayo lihat sana Mas, lihat sana. Itu loh Mas, rame di sana Mas. Boten. Terus menolak Mas Tejonya. Enggak. Saya mau nutup warung, udah malam soalnya. Yo wes yan ngono. Ya sudah kalau begitu. Akhirnya orang-orang tersebut pun jalan lagi, melanjutkan perjalanan. Cuman anehnya apa? Sisa perjalanan melewati angkringan tersebut, ke-5 atau ke-6 orang tersebut itu nengok terus ke arahnya Mas Tejo. Bener-bener kepalanya itu nengok. Begitu udah mungkin susah nengok ya, mereka pun baru membuang muka, lanjut ke sana ngikuti jalanan tersebut. Mas Tejo diem aja di sana. Apa maksudnya ya? Kok kalau misalnya ada bintang jatuh itu kan kayak semacam komet, cus gitu ya, kayak semacam itu. Apa ya maksudnya? Aku nggak ngerti. Udah aku beres-beres. Akhirnya bebereslah Mas Tejo tadi. Begitu udah selesai gitu, kurang lebih sekitar jam 12 malam, gerobak pun dipinggirin di sana supaya jalanan itu nggak terlalu sempit juga. Mas Tejo pun lanjut pulang. Tentu saja bawa uang dagangan dan sisa-sisa dagangan yang memang belum habis dibawa pulang ke sana. Begitu sampai di rumah, masuk ke dalam rumah, ini ibunya kayak berkeringat keluar dari arah belakang sana, bawa sebuah rantang, di sampingnya itu ada handuk kecil. Loh Bu, kenapa Bu? Ira panas badannya, kata si ibu. Badan Ira itu panas banget. Mas Tejo pun mundur lagi ke kamar, lihat ke kamarnya Ira, ngelongok begini. Ira itu matanya itu lagi melotot, lagi kejang. Mungkin karena saking yaitu tadi demam tinggi gitu ya, itu lagi kejang. Bu, akhirnya Mas Tejo pun bantuin. Jo, udah ndak usah ibu aja, kamu ini aja, selesaiin pekerjaan kamu. Iya bu. Akhirnya Mas Tejo pun ke belakang buru-buru supaya pekerjaan ini tuh selesai. Dia pun balik lagi masuk ke dalam kamar sana. Ibunya lagi ngompres Ira. Bu, Ira kenapa Bu? Sejak kapan panas begini? Baru tadi Jo, ya sekitar 1 jam yang lalu lah, kata si ibu. Sebelumnya itu badannya udah mulai adem, ini panas lagi dan kayak gini kejang-kejang terus. Bu, mau dibawa ke rumah sakit atau gimana? Iranya yang jawab, enggak, aku enggak mau, moh. Aku enggak mau ke rumah sakit. Ana, itu ada bintang jatuh Bu. Aku ngelihat ada bintang jatuh Bu. Ngomong seperti itu Mas Tejo kan kaget Bu. Maksudnya gimana Bu ini bintang jatuh Bu? Ibu juga enggak tahu Jo. Lah, Bu, Ra, bintang jatuh itu apa? Itu Mas, ada bintang jatuh Mas, itu Mas. Jadi matanya melotot, mulutnya ngomong, natap ke arah langit-langit, bilangnya itu ada bintang jatuh. Mas Tejo kan ngelihat ke arah langit-langit sana,
ya dia tidak menemukan apapun. Mungkin Ira lagi berhalusinasi karena demam tinggi dan hal itu Mas Tejo nggak tahu. Akhirnya ngomong sama ibunya, Bu, ibu juga tadi waktu mau pulang itu bilang kalau misal ada orang ngajakin lihat bintang jatuh, kamu jangan ikut. Nah di situ, hah? Kapan Jo ibu ngomong kayak gitu? Bu, sumpah ibu tuh tadi ngomong kayak gitu sebelum ibu pulang. Jo, ibu ndak ingat sama sekali beneran. Ibu itu nggak pernah ngomong masalah bintang jatuh bintang. Ibu juga nggak ngerti. Ini yang ngomong juga Ira. Lah gimana ini? Mas Tejo pun diem, ndak mau berdebat ya karena fokus ke Ira tadi. Kakinya dipijitin, selimutnya dibenerin dan sebagainya. Nah, di kompres tersebut udah mulai agak mendingan. Dan Mbak Ira itu udah mulai, matanya itu udah bergerak ya. Tadi kan melotot terus melihat ke arah langit-langit. Ngelirik ke arah ibunya, Bu, aku takut Bu. Ra, takut apa? Ibu ada di sini, kamu ndak usah takut. Bu, aku ngeliat bintang jatuh banyak Bu, bintang jatuh. Jatuh kemana Ra? Jatuh ke rumah ini Bu, ada bintang jatuh ke rumah ini Bu. Ke rumah ini gitu kan. Ibu ndak lihat Ra, udah ndak usah diliatin bintang jatuhnya. Iya Bu, aku mau tidur ya Bu ya. Iya kamu tidur ya nak ya. Terus Mbak Ira miringin badannya membelakangi ibunya. Mas Tejo kan tadi sempat keluar lagi menyelesaikan pekerjaannya. Nah dari situ Mas Tejo ya karena udah selesai segala macam, Mbak Ira itu juga kondisinya udah mau tidur. Akhirnya Mas Tejo ke depan sana, Bu, aku di depan dulu ya Bu ya, mau ngerokok, kata si Mas Tejo. Dia pun keluar di teras sana, pusing, ya melihat seorang adik lagi sakit itu rasanya gimana gitu ya, sedih gitu ya. Aku mending keluar cari, ya tadi udah dapat udara segar banyak, mungkin ya nggak tau lah, ini sedikit menenangkan. Mas Tejo pun keluar duduk di teras di sana sekitar 10 menit. Mas Tejo itu melihat langit itu tiba-tiba terang, bener-bener terang. Loh, kok terang kayak seolah-olah ada petir. Cuman kalau petir kan begini ya, apa namanya, cahayanya itu kan berat gitu ya, mati nyala. Kalau ini tuh enggak. Langit itu terang, cahayanya itu konstan. Mas Tejo kan kaget loh. Kok langit tiba-tiba terang, apa udah mau pagi? Mas Tejo melangkah ke arah halaman rumah di situ, melihat ke atas. Dia melihat ada 6 bintang jatuh di sana dari arah barat menuju ke arah timur. Bukan bintang jatuh nyebutnya, maksudnya itu kayak komet, kayak semacam itu, sesuatu yang menyala panjang dan itu tuh terang banget. Mas Tejo bingung, ini apa ya, kok ada bintang jatuh beneran, nanti kalau jatuh ke rumah ini gimana? Dan itu komet-komet tadi anggap aja gitu ya, atau bintang jatuh itu menuju ke arah timur sana, makin ke sana, makin hilang dan langit itu gelap lagi. Nah, di situ Mas Tejo didatengin sama 5 atau 6 orang yang sebelumnya ditemui di warung angkringan tadi. Itu ngomong lagi, Mas, kamu ndak lihat itu Mas, bintang jatuh? Aku udah lihat, kata si Mas Tejo. Tadi saya udah lihat, Pak, Bu. Loh, bintangnya jatuhnya kemana Mas? Bintangnya jatuhnya ke timur. Ini orang-orang itu lari, mereka itu begitu ke timur, itu kayak lari. Lih, orang ini kenapa sih? Aku bingung dengan apa yang terjadi pada saat itu. Mas Tejo bener-bener nggak ngerti sama sekali. Kok ada seperti ini? Ibunya seolah-olah ngomong, tapi pas ditanya bilangnya ibu nggak ngomong masalah itu. Ira ngomongin masalah bintang jatuh lagi. Dan aku ngelihat di halaman rumah, ternyata memang benar ada ya yang disebut bintang jatuh itu, komet gitu ya. Ditambah lagi orang-orang itu kok muncul gitu ya. Sebenarnya ini apa sih? Aku ndak ngerti. Mas Tejo pun masuk ke dalam sana. Ibu itu udah tidur di samping Mbak Ira. Mas Tejo masih belum bisa tidur karena masih kepikiran. Ada sesuatu yang mengganjal gitu ya. Ini sebenarnya apa ya? Aku kepengen ke rumahnya Sardi.
Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Masuk lagi ke dalam, aduh ibunya udah tidur, mau izin bu, aku mau ke rumahnya Sardi gitu. Tapi akhirnya apa? Ya karena ibunya udah tidur, maling sebentar kali ya. Tak tutup pintunya, dan waktu itu mungkin udah sekitar jam 1 pagi atau setengah 2. Mas Sardi, si Mas Tejo keluar rumah, pintu dikunci. Cuman begitu sampai halaman, aku ndak enak sama Sardi, ini udah barangkali dia udah tidur, udahlah besok aja. Akhirnya Mas Tejo pun masuk ke dalam rumah dan tidur. Nah, di dalam tidurnya malam itu, Mas Tejo bermimpi. Dia berada di suatu tempat, lebih tepatnya itu di depan rumahnya Mas Tejo. Tapi rumah Mas Tejo itu bentuknya beda. Jadi kayak rumahnya itu lebih lama lagi, bukan rumah yang sekarang. Itu rumah nggak tahu punya siapa, yang jelas rumah lama. Di halamannya itu pun mirip tapi beda. Lingkungan tersebut pun masih kosong, seolah-olah kayak masih kebonan kayak gitu ya. Bahkan Mas Tejo itu belum pernah melihat selama udah lahir di situ ada kebun di sana, itu nggak ngelihat. Dia tuh keluar dari rumah, di sana itu rame-rame, banyak orang keluar, warga. Apa namanya? Istilahnya tuh apa ya? Ya pakai istilah bintang jatuh begitu aja ya. Bintang jatuh. Pada ribut kayak gitu, kentongan pun dibunyiin tong 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 tong. Si ini Mas Tejo pun keluar ke sana. Ini warga itu pada kayak ada yang panik ketakutan, ada yang seneng ngelihat di atas itu terang. Mimpinya ceritanya malam, cuman di atas itu terang dan melintas itu tadi 6 komet dari arah barat menuju ke timur, mirip seperti apa yang baru saja dilihat sama Mas Tejo tadi. Itu ngelewatin warga di sana pada bawa obor dan yang lain-lain. Itu yang obornya itu dimatiin. Mas, matiin obornya. Mungkin alasan matiin karena mengganggu cahaya itu ya, cahaya yang mungkin akan mungkin tidak akan dilihat lagi gitu mungkin. Makanya obornya matiin, obornya dimatiin. Obor itu pun dimatiin sama warga, gelap kan, tapi terang karena di langit itu terang. Mas Tejo melihat ke sana, warga itu mondar-mandir bingung. Ada yang gendong anak, seolah-olah mereka itu tadi kayak orang ketakutan, tapi di satu sisi mereka tuh kayak ada beberapa yang seneng juga, itu tuh ditunjuk-tunjuk gitu. Bener-bener rame banget, dari mulai beberapa orang sampai puluhan orang. Itu ngumpul di depan rumahnya Mas Tejo di sana menyaksikan. Ternyata Mas Tejo kan karena fokus ke arah warga ya kan, penduduk yang lalu lalang. Kok orang pada ngumpulnya di sini, kok orang pada berhenti di sini. Mas Tejo ngeliat ke atas. Bintang tadi, komet tadi berhenti. Bener-bener nerangin ada 6 titik gitu ya di situ. Itu nerangin di atas, di langit gitu yang tinggi di sana, itu tepat di atasnya rumahnya Mas Tejo. Mas Tejo pun bingung, loh kok warga pas ngeliat, loh kok berhenti di situ gitu kan. Dan lama kelamaan si bintang-bintang tadi itu jatuh ke dalam rumahnya Mas Tejo. Jelek, begitu jatuh ke sana ada suara dentuman selama beberapa kali, mungkin 6 kali itu tadi ya. Mas Tejo pun bingung, dia pun lari ke arah warga sana. Di situ ada ibunya Mas Tejo. Jo, sini, kamu kenapa dari tadi berdiri di situ terus? Sini, kamu jangan di sana. Ibunya pun bahkan berpakaiannya itu kayak orang dulu, kayak orang Jogja lama. Mas Tejo pun bingung gitu. Iya bu, aku nggak ngerti. Iya, kamu di sini aja, jangan di sana, kata si ibu. Di situ ada Mbak Ira. Ra, kamu di sini, Ra? Iya mas, aku sama ibu dari tadi di sini. Ya udah, Mas Tejo pun menyaksikan rumah tersebut itu menyala. Bener-bener suasana gelap. Ada sesuatu yang menyala dari dalam rumah itu, dan cahayanya itu keluar dari sela-selanya. Itu kayak jadi rumah lama, kayak rumah joglo yang terbuat dari kayu-kayu. Banyak celah-celahnya di sana kan. Itu kelihatan menyala di dalam situ, dan setelah itu Mas Tejo bangun. Bangun itu tepat jam 4:30 pagi, dan Mas Tejo itu kaget.
Di sampingnya udah ada ibunya. Ibunya itu lagi duduk begini. Bu, gitu kan. Ibunya diem aja gitu. Akhirnya apa? Bu, aku mimpi, kata Mas Tejo. Dia ingin buru-buru menceritakan karena takutnya kelupaan. Pengalamannya Mas Tejo sebelumnya saat dia mimpi, terus ditunda-tunda, nggak diceritain, itu keesokan paginya, itu lupa, asem aku tadi malam itu mimpi apa ya. Nah, akhirnya apa? Bu, aku tadi mimpi, Bu. Begitu nengok, Mas Tejo kan sempat berganti posisi mau bangun. Begitu nengok, ibunya itu ndak ada. Loh, bukannya ibu tadi di sini, perasaan ibuku ada sih. Terus Mas Tejo pun ke samping sana, keluar kamar dan menemui ibunya di kamarnya Mbak Ira. Mbak Ira udah bangun, Mbak Ira itu lagi mijitin ibu. Loh, Ira, kamu udah sehat, Ra? Aku udah mendingan, Mas. Cuman ibu ini sakit. Katanya kepalanya pusing, badannya itu panas. Kok bisa ya? Mas Tejo pun diem sejenak di sana, berpikir keras. Aku nggak ngerti, tapi aku punya perasaan yang aku nggak bisa gambarkan. Gimana ya, Ra? Beneran kamu udah mendingan, Ra? Iya, Mas, aku udah mendingan, Mas. Bingung kan Mas Tejo? Ini sebentar lagi aku harus ke pasar, tapi sepertinya ada sesuatu yang lebih serius yang harus aku lakukan. Dan ya udah, Bu, iya Jo, kenapa Jo? Ibunya itu udah terlihat lemes. Ibu sakit ya Bu ya? Iya Jo, ibu sakit Jo. Ya sudah Bu, begini aja. Warung hari ini tutup, ndak apa-apa ya Bu ya? Loh kok tutup Jo? Yes, pokoknya tutup. Aku ada urusan Bu. Ya sudah, terserah kamu Ibu. Lagian kalau sekarang buka Ibu juga ndak bisa bantuin. Iya Bu, ndak apa-apa Bu. Bu, aku sebentar lagi mau ke rumahnya Sardi. Loh, kamu mau ngapain pagi-pagi begini ke rumahnya Sardi? Ndak apa-apa Bu, ada sesuatu yang pengen aku tanyakan, kata si Mas Tejo. Oh ya sudah, kalau Mas Tejo pun akhirnya mijitin sebentar ibunya. Udah Ra, kamu istirahat dulu, kamu kan baru mendingan. Ya ndak apa-apa Mas, aku biar dapat keringat gitu kan, jadi badan itu nanti lebih enak. Ya wis, terserah kamu. Setelah mijitin sejenak, Mas Tejo pun pamit. Bu, aku pergi sekarang ya. Iya Jo, langsung ke rumahnya Sardi dengan jalan cepat menuju ke sana. Begitu sampai di rumahnya Sardi, kaget. Karena apa? Sardi itu udah duduk di teras di sana, di sampingnya itu ada teh, ada makanannya di sana, ada cemilan, udah ngerokok kelepas pagi-pagi sekitar jam 5:30 waktu itu. Di gitu kan dipanggil. Weh Jo, tumben katanya, tumben Jo kamu kesini gitu. Di, aku ada perlu, ya wis duduk sini. Kamu mau ini ndak katanya. Ah, ndak usah Di, ndak usah. Bentar-bentar kata si Mas Sardi. Dia pun masuk ke dalam, ambil minuman buat si Mas Tejo. Ini Jo, mumpung masih anget. Gimana? Kenapa? Kamu lihat sesuatu ya? Kata si Mas Sardi. Iya Di, aku lihat sesuatu Di. Terus Di, aku mengalami hal aneh gitu. Diceritakan semuanya sama Mas Tejo dari awal ibunya nyebut kata bintang jatuh gitu ya, sampai mimpinya yang tadi malam. Hari pun udah mulai terang dan ya si Mas Sardinya itu cuman diem aja gitu ya, diem sesekali cengar-cengir, sesekali senyum-senyum gitu kan, cerita ini Ira sama ibu di rumah juga sakit semuanya, ini gimana ya dia, ini gimana ya dia. Sardi pun diem sejenak. Udah selesai Jo ceritanya, udah di gimana ini gitu, apa yang sebenarnya terjadi. Jadi begini, kalau yang aku tangkep dari cerita kamu itu, ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi di kamu dan keluargamu, dan hal ini kenanya ibu sama adikmu, kata si itu. Maksudnya kena gimana? Ya, ada sesuatu yang susah dijelaskan. Kamu punya musuh, Jo? Musuh?
Aku ndak punya musuh, di orang aku teman aja ndak banyak, kan salah satunya kamu. Terus ada si Ridwan sama si Kamal, cuman itu. Temanku aja sedikit, masa musuhnya banyak, kata si Mas Tejo. Iya juga sih ya Jo, tapi mungkin ada musuh yang ternyata ada tanpa kamu sadari, kata si Ardi. Maksudnya gimana, Di? Ya, kamu mungkin nggak nyadar gitu ya. Jadi begini aja. Coba tak jelasin dari apa yang aku pahami, dari apa yang aku tangkap. Kamu melihat bintang-bintang jatuh itu biasanya itu kan identik dengan teluh, santet, dan sebagainya. Ya, kurang lebih seperti itu. Yang namanya teluh, santet, biasanya kan ada yang ngirim, kata si Sardi. Mas Tejo mikir, loh penjelasan kayak gitu sih aku juga udah kepikiran gitu ya. Dan begini Jo. Ini ndak tahu. Mungkin ada hubungannya dengan rumah yang kamu tempati. Maksudnya gimana? Ya rumahmu dulu di sana memang udah ada rumah. Ya itu yang di mimpiku juga kayak begitu. Ya anggap aja begini. Kamu dibawa ke masa lalu melalui mimpi melihat sesuatu yang pernah terjadi di masa itu yang aku juga ndak tahu. Ibumu juga mungkin ndak tahu hal tersebut. Pernah terjadi sesuatu tersebut di mana mungkin di masa lalu ada bintang-bintang yang jatuh itu dan jatuhnya itu ke rumah kamu. Dan kenapa di dalam mimpi itu ada ibumu? Karena ibumu sekarang lagi sakit, adikmu sakit. Yaitu mau ngasih tahu sebenarnya, kata si Sardi itu cuman mau ngasih tahu begitu, tapi udah tenang aja. Ditolongin gitu kan, ditolongin. Iya, ini aku ya sebantu sebisaku, kata si Sardi. Aku juga ya nggak ngerti-ngerti banget, tapi nggak apa-apa lah. Kamu ada acara nggak hari ini? Tanya Sardi. Aku hari ini libur warung. Ya udah bagus, yuk kita ke rumah kamu, kata si Mas Sardi. Ayo. Nah baru mau keluar, si Mas Sardinya dipanggil sama bapaknya. Di, karep ning di gitu ya. Kamu mau kemana? Mau ke rumahnya Tejo, Pak. Kamu itu kan ada disuruh sama ibumu. Mas Sardinya pun, oh iya Jo, aku disuruh sama ibu Jo. Ah terus gimana Di? Ya udah, nanti malam aja gimana? Ya udahlah nanti malam ya. Tapi ibuku sama Ira gimana? Udah tenang aja, nggak apa-apa, kata si Sardi. Udah kamu pulang, rawat mereka, jaga mereka. Oke siap, kata si Mas Tejo. Mas Tejo pun pulang, Mas Sardinya nggak jadi ke sana. Nah singkat cerita, malam harinya Mas Sardi itu datang ke situ. Jo gitu kan. Oh iya Sardi mau datang ke sini. Akhirnya Mas Tejo pun menyambut. Di gimana Di? Gimana ibu sama adikmu gimana kabarnya? Ibu masih sakit, masih lemes badannya. Ira udah mendingan, ya sudah. Kalau kayak gitu, boleh izin masuk rumah? Boleh, kamu aneh gitu kan, orang biasa juga. Kamu selap-selup kayak rumah sendiri, kata si Mas Tejo. Akhirnya Mas Sardi pun masuk ke dalam sana, ke rumah. Itu kayak ngelihat kayak layaknya orang pinter banget, Di. Kamu itu beneran pinter sakti nggak sih, Di? Enggak lah, aku siapa bilang aku pinter, siapa bilang aku sakti. Aku cuma mau lihat-lihat aja, kata si Mas Sardi. Dalam hatinya Mas Tejo, wah ini kalau kayak gini sih aku dikerjain atau apa. Tiba-tiba Mas Sardi tuh lari ke belakang. Jo sini Jo, kata si Mas Sardi. Iya kenapa Di? Di bawah ini katanya, di bawah ini. Di bawah ini apaan? Itu di area dapurnya Mas Sardi. Di arah dapurnya Mas Tejo di sana itu kan masih tanah. Masaknya itu masih pakai tungku-tungku. Kebayang lah dapur ala-ala dulu yang sekelilingnya itu masih pakai anyaman bambu, banyak tumpukan kayu di sana. Ada tungku, panci-panci besar yang warnanya di bawahnya itu udah hitam gitu ya. Itu kondisinya semacam itu. Nah, tepat di samping tungku Mas Sardi nunjuk di sana. Apa ini tuh apa, kata si digali Jo. Lah Di, kamu itu aneh-aneh. Udah kamu nggak mau ambil pacul, katanya, ambil pacul. Ya wis gitu. Akhirnya diambil pacul. Mas Tejo mulai menggali di sana, nggak ngomong sama ibunya, mulai menggali jerak-jeruk di situ. Gantian sama si Mas ini, sama Mas Sardi tadi.
Setelah kurang lebih sekitar 15 menit, gak terlalu dalam sih, mereka itu menemukan sesuatu. Ada beberapa logam di sana, jadi di situ benar-benar kayak terkubur, tanpa dibungkus, tanpa apa, ada beberapa benda. Seingatnya Mas Tejo, karena itu langsung dikerauk begini sama Mas Sardi. Ya, Mas Sardi tuh diem dulu begini, terus diambil. Di situ tuh ada rambut, seutas rambut sepanjang mungkin sekitar 20 cm, itu kotor campur sama tanah. Terus ada besi, bentuknya tuh kayak ujung tombak, lancip. Terus ada batu yang bentuknya kotak. Di tengahnya itu berlobang, ada sendok, ada garpu, pokoknya semuanya itu jumlahnya itu ada 6 di sana. Itu terkubur di situ. Akhirnya apa? Mas Sardi pun ngomong, "Jo, udah dapet. Kamu lihat bintangnya berapa?" 6, kata si Mas Tejo. Ya udah, ini udah dapet. Kita tutup lagi gitu. Akhirnya ditutup lagi sama Mas Sardi sama si Mas Tejo, tutup lagi. Udah, Mas Sardi pun ngomong, "Jo, udah tenang aja. Sesuatu yang ada di rumah ini itu udah lepas." "Apaan sih Di itu?" "Ya ini gitu ya. Ini dari dulu banget," kata Mas Sardi. "Ini dari dulu banget, cuman kamu nggak menyadari. Dan aku sih mau ngomong nggak enak gitu ya. Ya namanya usia, namanya umur itu kan Allah yang ngatur, Tuhan yang ngatur. Tapi kan ada jalannya. Kemungkinan berhentilah si Mas Sardi. Di, kalau ngomong itu jangan setengah-setengah gitu. Aku nggak mau temenan lagi sama kamu," kata Mas Tejo. Ya nggak ngono, Jo. Cuman aku bingung, Jo. Ngomongnya piye gitu. Cuman aku bingung gimana nih cara ngomongnya. "Udah ndak apa-apa, kamu ngomong aja." "Jo, bapakmu," kata si itu. "Bapakku kenapa? Bapakku kan udah ndak ada." "Ya, itu tadi. Bapakmu salah satu yang terkena ini. Cuman itu tadi ya, namanya orang meninggal, udah ada yang ngatur. Tapi sepertinya bapakmu keserempet," kata si Mas Sardi. Di, kalau ngomong nggak usah aneh-aneh gitu. Mas Tejonya kan, "Masa sih gitu?" Lebih cenderung kayak nggak percaya atau gimana. "Ya sudah, syukurlah kamu nggak percaya. Wis yo, aku pulang dulu," kata si ini. Akhirnya pulanglah Mas Sardi ke rumah. Mas Tejo pun bingung. Ibunya nanya, "Jo, itu habis ngapain di belakang?" Diceritakan semuanya sama Mas Tejo. "Bu, begini. Dan keesokan akhirnya Mas Tejo pun tidur ya. Tidur malam itu tuh nyenyak banget. Gak mimpi apa-apa. Keesokan pagi, sekitar jam 7, dikabarin, "Jo, kamu gak nengokin Sardi," katanya. "Loh, Sardi kenapa?" "Sardi udah ndak ada, Jo. Sardi itu meninggal." Beneran Mas Tejo itu jatuh di situ ya. Blek, kaki itu lemes. "Sardi meninggal." "Iya, Sardi meninggal, Jo." "Nggak mungkin lah kamu bercanda." Nggak bercanda. Ternyata memang bener, beberapa warga itu udah ke sana. Langsung lari Mas Tejo. Nggak pakai sendal, nggak pakai apa, lari ke sana. Itu tadi, ngelihat Sardi memang sudah meninggal. Tapi barang-barang itu nggak tahu di mana. Mas Tejo juga nggak berani nanyain gitu ya. Mas Tejo cuman awal-awal itu nggak berani cerita ke siapapun mengenai apa yang dilakukan sama Mas Sardi. Udah yang jelas hal itu tuh benar-benar memukul dirinya. "Loh, kok sampai temanku tuh meninggal begini tuh kenapa?" gitu ya. Dan akhirnya setelah beberapa hari, setelah semuanya tenang, Mas Tejo pun cerita ke keluarganya kalau seperti ini, dan keluarganya ya sudah menerima gitu. Memang jalan takdirnya itu harus seperti itu. Tapi malam itu benar-benar malam yang menyakitkan buat Mas Tejo. Karena apa? Mas Tejo itu merasa bersalah seumur hidup sampai sekarang. Dia meminta bantuan kawannya tapi nggak berpikir efeknya bakal ke arah sana gitu. Meskipun barangkali nggak ada hubungan langsung. Ya memang umur meninggal itu urusan Tuhan gitu ya. Cuman kok rasa-rasanya, kata si Mas Tejo, kok rasa-rasanya ada hubungan dengan apa yang kami lakukan malam itu. Sesuatu yang tertanam di tanah rumahku bagian belakang itu diambil sama Sardi. Dan mungkin Sardi ndak kuat atau apapun itu, akhirnya menyebabkan jadi perantaranya
si Mas Hardi meninggal. Sampai sekarang hal itu tuh jadi penyesalan Mas Tejo. Ya sudah, alhamdulillahnya setelah itu selesai, kondisi rumahnya ibunya pun sembuh lagi, Ira sembuh, Mas Tejo pun sembuh, melanjutkan aktivitas untuk dagang angkringan tadi. Itu aja satu cerita dari Mas Tejo. Terima kasih banyak Mas Tejo atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber baru ya, sama subscriber lama, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership ya mulai alhamdulillah udah beberapa masuk ke sini, yang lama ditinggalkan aja, dipindah, sayang gitu ya, pindah ke sini aja. Kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Riam Biru juga terima kasih banyak. Kemarin alhamdulillah banyak yang ngasih, sangat membantu begitu ya. Itu terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like juga terima kasih. Kawan-kawan yang udah nge-share tentang ini loh rumah baru kita, ini loh Riam Biru, ini loh ceritanya. Itu terima kasih banyak, termasuk kawan-kawan yang sudah ninggalin jejak, sudah ninggalin komentar, sudah saling sapa di sini. Itu terima kasih banyak. Dan ya mohon izin, di sini tetap ada bawang gorengnya biji saya sembari dagangan gitu ya. Kawan-kawan yang mau beli dengan senang hati akan dilayani. Itu saja. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Sesuatu yang bikin gaduh kemarin, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, rumah baru kita ini. Terima kasih. Jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.